Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat semua. Ya, hari ini kita akan belajar dengan materi khalifah-khalifah besar dinasti Abbasiyah. Di antara 37 khalifah dinasti Abbasiyah yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, terdapat 3 khalifah dinasti Abbasiyah yang paling terkenal. Ketiga khalifah tersebut antara lain Abu Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan Abdullah al-Ma'mun. Saya akan menjelaskan tentang beberapa hal terkait ketiga khalifah terbesar dinasti Abbasiyah tersebut. Yang pertama, nanti akan saya bahas tentang biografi singkatnya. Yang kedua, saya akan membahas tentang pengangkatan sebagai khalifah. Dan yang ketiga adalah prestasi-prestasi yang berhasil diraih oleh ketiga khalifah terbesar dinasti Abbasiyah tersebut. Tolong disimak ya, perhatikan baik-baik. Jika nanti ada hal yang tidak jelas atau kurang jelas, silahkan bertanya, baik ketika pelajaran masih berlangsung atau nanti kita buka sesi tanya jawab di akhir pelajaran. Bisa dimengerti? Terima kasih. Khalifah pertama dari materi pelajaran kali ini ialah Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur memiliki nama asli yakni Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Dia masih memiliki hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan di kota Humaimah pada tahun 101 Hijriyah. Ayah beliau bernama Muhammad dan ibunya bernama Salamah al-Barbariyah yang berasal dari suku Barbar dari negeri Maroko atau Maghrib. Beliau adalah saudara sekaligus putra mahkota khalifah pertama dinasti Abbasiyah yakni Abul Abbas As-Saffah. Saat beliau dinobatkan menjadi khalifah kedua dinasti Abbasiyah, usia beliau saat itu adalah 36 tahun. Abu Ja'far al-Mansur memerintah selama 22 tahun. Prestasi beliau yang pertama adalah melakukan penaklukan di kota Malatya, Kapadosia, Sisilia, dan beberapa benteng di Asia. Prestasi beliau yang kedua adalah menjalin hubungan diplomatik dengan Kaisar Konstantin dari Kekaisaran Bizantium. Prestasi beliau yang ketiga adalah memindahkan ibu kota kekhalifahan dinasti Abbasiyah yang awalnya di kota Kufah menuju Baghdad. Prestasi beliau yang keempat adalah melakukan penerjemahan besar-besaran buku berbahasa Yunani, Persia, Suryani, dan India ke dalam bahasa Arab. Prestasi beliau yang berikutnya adalah mendirikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai pusat pengkajian ilmu pengetahuan, universitas, sekaligus tempat mengkaji masalah-masalah agama. Prestasi beliau yang terakhir adalah mendirikan benteng kota Baghdad yang mengelilingi kota Baghdad berbentuk lingkaran. Benteng ini mampu bertahan lebih dari 500 tahun dalam menghadapi invasi bangsa-bangsa asing.
Sebelum Bapak menjelaskan tentang khalifah kedua, siapa di antara kalian yang merasa belum jelas? Ayo, silakan bertanya. Ayo, mumpung gratis, diskon besar-besaran. Saya mau bertanya, mengapa sih kota Baghdad itu berbentuk lingkaran dan apa yang ada di sekeliling benteng tersebut? Terima kasih ya Pak atas kesempatannya untuk bertanya. Bagus, bagus. Pertanyaan yang bagus. Bapak akan menjelaskannya. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Siti. Jadi begini, para arsitek yang mendirikan benteng kota Baghdad berpendapat bahwa jika benteng berbentuk lingkaran, maka akan lebih mudah mengawasi musuh yang mencoba menyerang kota Baghdad. Dan yang ada di sekitar benteng tersebut adalah parit yang sangat dalam yang berisi tombak-tombak tajam dan juga binatang buas semacam buaya. Sekarang kita memasuki kajian berikutnya, yakni Khalifah Harun ar-Rasyid. Ada yang pernah membaca buku cerita tentang Abu Nawas? Siapa? Kalau kalian pernah membaca buku tentang Abu Nawas, pasti kalian juga akan membaca tentang sosok Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid memiliki nama lengkap, yakni Harun bin Al-Mahdi bin Abu Ja'far Al-Mansur. Ayah beliau bernama Al-Mahdi, khalifah ketiga dinasti Abbasiyah, sedangkan ibu beliau bernama Khayzuran. Beliau dilahirkan di kota Roy, Persia pada tahun 763 Masehi atau 145 Hijriah. Harun ar-Rasyid diangkat menjadi khalifah tahun 786 Masehi, menggantikan kakaknya yang bernama Musa al-Hadi. Beliau diangkat menjadi khalifah kala usianya menginjak 23 tahun. Prestasi beliau yang pertama adalah melanjutkan gerakan penerjemahan buku-buku ilmiah ke dalam bahasa Arab. Gerakan ini melanjutkan rintisan dari Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Prestasi beliau ialah memperbesar Baitul Hikmah, baik itu bangunan fisiknya maupun fungsinya. Prestasi beliau yang ketiga ialah memperluas wilayah Islam. Prestasi beliau yang keempat adalah mendirikan majelis muzakarah. Majelis ini bertujuan untuk mengkaji masalah-masalah agama. Dan prestasi beliau yang kelima adalah terjaminnya kesejahteraan penduduk dinasti Abbasiyah di bawah pimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid, sehingga dapat dikatakan hanya sedikit sekali orang-orang miskin yang terdapat dalam wilayah seluas kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Dari penjelasan Bapak tentang Khalifah Harun ar-Rasyid, adakah yang mau bertanya? Saya sangat menyukai tokoh Harun ar-Rasyid Bapak, karena ayah sering sekali membacanya dalam kisah-kisah Abu Nawas. Beliau itu sangat cerdas dan bijaksana. Jadi banyak hal yang saya peroleh dari kisah-kisah Abu Nawas dan Khalifah Harun ar-Rasyid. Tapi ada satu hal yang belum saya ketahui Bapak. Siapakah nama asli dari Abu Nawas tersebut? Apakah dia tokoh fiksi
atau benar-benar ada? Pertanyaan yang bagus. Beliau benar-benar ada dan hidup sezaman dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Beliau adalah seorang penyair. Beliau memiliki nama lengkap yakni Abdullah bin Harun bin Al-Mahdi. Beliau lahir tanggal 15 Rabiul Awal tahun 170 Hijriah atau tahun 786 Masehi. Kelahiran beliau bertepatan dengan wafat dari pamannya yang bernama Musa al-Hadi dan dinobatkan ayahnya yang bernama Harun ar-Rasyid menjadi khalifah. Ibunda Abdullah al-Ma'mun bernama Marojil. Abdullah al-Ma'mun diangkat menjadi khalifah menggantikan kakaknya yang bernama Muhammad al-Amin. Al-Ma'mun diangkat menjadi khalifah ke-7 dinasti Abbasiyah. Al-Ma'mun menjadi khalifah dinasti Abbasiyah yang ke-7 selama 20 tahun. Saya akan menjelaskan beberapa prestasi yang berhasil diraih oleh Khalifah Abdullah al-Ma'mun. Prestasi beliau yang pertama ialah memperluas wilayah Islam. Prestasi beliau yang kedua adalah melanjutkan gerakan penerjemahan buku-buku berbahasa asing seperti bahasa Yunani, bahasa Persia, bahasa Suryani, dan bahasa India ke dalam bahasa Arab. Lalu prestasi beliau yang lainnya adalah memberikan perhatian yang besar terhadap pertanian dan perdagangan. Adakah yang mau bertanya tentang Khalifah al-Ma'mun? Silahkan angkat tangannya. Saya mau bertanya. Khalifah al-Ma'mun itu katanya menganut paham Mu'tazilah ya? Benar. Apa itu Mu'tazilah, Pak? Mantul. Pertanyaan Siti bagus sekali. Bapak akan menjelaskannya ya. Mu'tazilah ialah suatu faham atau aliran yang lebih mengedepankan akal daripada dalil. Bagi aliran Mu'tazilah, Al-Quran adalah makhluk. Sedangkan bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran adalah kalamullah. Aliran ini diikuti juga oleh Khalifah al-Ma'mun. Oke anak-anak, karena pertemuan kita telah usai, mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.